Dan kalau kita lihat kinerja APBN pada slide berikutnya, lihat bahwa hingga 31 Mei 2023 belanja pemerintah pusat tercatat sebesar 714,6 triliun, yaitu 31,8% dari rencana di APBN. Nah, belanja pemerintah yang 714,6 triliun ini terdiri dari belanja kementerian dan lembaga dan juga belanja melalui program-program yang di luar kementerian lembaga. Apa saja boleh kita lihat di slide berikutnya. Untuk pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur yang merupakan program strategis pemerintah dikeluarkan pada tahun 2023 ini sebesar 188,9 triliun untuk pendidikan, 53,5 triliun untuk kesehatan, dan 93,7 triliun untuk infrastruktur. Di bidang pendidikan apa saja yang dibelanjakan? 51,6 triliun dibelanjakan melalui belanja KL seperti melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, dan Ristek untuk pembayaran gaji para guru baik ASN maupun non ASN, untuk program PIP, untuk program PIP, program Indonesia Pintar yang membiayai 8 juta siswa kita yang kurang mampu untuk dapat tetap bersekolah, KIP kuliah untuk lebih dari 600.000 mahasiswa kita yang dari keluarga kurang mampu, dan juga tentu gaji para guru maupun program PIP dan KIP yang melalui Kementerian Agama, dan tentu juga BOS, ya, bantuan operasional sekolah. Melalui program non-KL yang disebut Kartu Prakerja sudah dapat dinikmati oleh lebih dari 400.000 atau 450.000 peserta, ya. Ini program pelatihan, ya, yang bisa didapatkan secara online pendaftarannya. Begitu juga dana pendidikan disalurkan melalui TKD sebesar 120,8 triliun, yaitu melalui transfer ke daerah, baik berupa bantuan operasional sekolah maupun bantuan operasional PAUD, dan juga untuk gaji ASN dan non ASN di daerah untuk pendidikan. Di kesehatan, meskipun besarannya lebih rendah daripada tahun 2022 karena sudah tidak ada COVID, sehingga tidak ada lagi pengeluaran terkait belanja COVID. Namun pemerintah membelanjakan sebesar 53,5 triliun untuk berbagai keperluan seperti membayar PBI JKN untuk masyarakat yang tidak mampu membayar PBI JKN, untuk keamanan pangan, pengetesan sampel makanan, untuk pelayanan kesehatan di rumah sakit baik TNI dan Polri, dan juga untuk jaminan kesehatan para ASN TNI Polri, dan juga melalui TKD baik bantuan operasional kesehatan di puskesmas maupun program keluarga berencana. Di bidang infrastruktur tahun hingga saat ini dikeluarkan sebanyak 93,7 triliun yang antara lain dibelanjakan oleh Kementerian PUPR untuk pembangunan jalan, jembatan, bendungan, jaringan irigasi, sarana prasarana pendidikan, SPAM, SPAM, air minum, maupun melalui Kementerian Perhubungan untuk pembangunan rel kereta api, bandara, pelabuhan laut, dan juga melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ristek untuk gedung pembelajaran termasuk laboratorium. Melalui TKD juga dikeluarkan sebanyak 25,1 triliun untuk peningkatan pemantapan jalan di kabupaten dan kota, provinsi, dan juga provinsi.
perluasan spam jaringan perpipaan, peningkatan spam jaringan perpipaan untuk keperluan air minum dan air bersih bagi masyarakat. Slide berikutnya, untuk stabilisasi perekonomian, pemerintah mengeluarkan sebanyak 265 triliun yang antara lain dibelanjakan untuk pembayaran manfaat pensiun melalui Taspen maupun Asabri, dan juga subsidi dan kompensasi bagi konsumsi BBM masyarakat, LPG 3 kg maupun listrik bagi keluarga yang mendapatkan subsidi, yaitu keluarga yang kurang mampu. Boleh selanjutnya, slide berikut. Penyaluran transfer ke daerah pada hingga Mei 2023 terlihat lebih tinggi dibandingkan periode sebelumnya ya. Bisa dilihat di grafik ini bahwa transfer ke daerah naik 2,1%. Kalau kita lihat angkanya di 290,3 triliun, yaitu 35,6% dari yang dianggarkan di APBN, di mana kalau kita lihat DAU mengalami penurunan, Otsus juga mengalami penurunan, sedangkan komponen-komponen lain terlihat mengalami peningkatan. Boleh selanjutnya. Ini adalah kinerja pajak dan retribusi daerah. Secara umum dapat kami sampaikan bahwa pajak daerah itu mengalami peningkatan sebesar 14,11%. Ya. Apa saja yang meningkat? Pajak hotel, pajak hiburan, pajak restoran, pajak parkir, karena masyarakat sudah mulai melakukan wisata dan traveling, sehingga pendapatan dari sektor wisata ini meningkat. Boleh selanjutnya. Nah, kalau kita lihat belanja dari APBD juga terlihat mengalami peningkatan sebesar 6%. Hingga Mei 2023 kita bisa lihat bahwa daerah sudah belanja, seluruh daerah di Indonesia sudah belanja sebesar 305,62 triliun dari pagu belanja 1.278,15 triliun. Dan ini tentu adalah 23,91% dari APBD yang dialokasikan tahun ini. Belanja berbagai jenis terlihat mengalami peningkatan, baik belanja pegawai, barang jasa, modal, dan lainnya. Boleh slide berikutnya. Kalau kita lihat investasi untuk belanja yang dialokasikan pemerintah sebesar 176,3 triliun, paling besar tentu untuk infrastruktur ya, sebesar 85,3 triliun, lalu diikuti oleh klaster pendidikan sebesar 20 triliun, dan untuk perlindungan masyarakat 4,3 triliun, untuk pangan dan lingkungan hidup sebesar 4,8 triliun, dan untuk kerjasama internasional sebanyak 3,5 triliun, dan klaster lain serta kewajiban perundang-undangan. Di antaranya untuk klaster infrastruktur ini adalah pembangunan perumahan sederhana dan juga proyek-proyek infrastruktur yang disebut sebagai proyek strategis nasional seperti jalan tol, bendungan, pelabuhan, irigasi, air baku, jalur kereta api, ibu kota negara, kawasan strategis pariwisata nasional. Next. Untuk klaster pendidikan kita punya LPDP saat ini, endowment fund di LPDP sudah mencapai 134,11 triliun. LPDP ini digunakan untuk memberikan beasiswa dan juga dana riset kepada universitas maupun masyarakat Indonesia yang berprestasi. Next. Ini adalah pengalihan barang milik negara yang dikelola oleh pemerintah pusat ke daerah. Jadi sudah banyak juga yang dihibahkan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah.